Oke, recording. Sebentar. Oke, kita kembali. Nah, jadi apa itu data science? Itu mungkin pertanyaan yang ada di otak kalian sekarang. Mungkin juga kalian sudah pernah mendengar data science kalau kalian baca berita, science data, big data, kemudian juga beberapa istilah lain, seperti misalkan big data digunakan oleh e-commerce dan beberapa company besar lain. Tapi mungkin ada pertanyaan, sebenarnya science data itu apa? Nah, itu adalah akan kita pelajari sebenarnya. Jadi seperti kita tahu bahwa era kita saat ini itu didominasi oleh data. Ini berbeda dengan misalkan abad 19 atau mungkin awal abad 20, di mana data itu tidak sebesar sekarang. Jadi peran data pun sama-sama penting sebenarnya, tapi sekarang itu kita benar-benar di era yang benar-benar didorong, didrive oleh data. Dan saya pernah cerita juga di awal-awal mata kuliah ini, kalau misalkan di abad-abad 16 atau 17, kemajuan matematika didorong oleh astronomi. Di awal abad 20, kemajuan matematika didorong oleh misalkan fluid mechanics, solid mechanics, kemudian juga dilanjutkan dengan relativity theory, kemudian juga quantum physics. Nah, saat ini banyak kemajuan di matematik didorong oleh data science. Nah, jadi itu bisa menjelaskan betapa pentingnya data science di era sekarang ini, sehingga bisa mendorong kemajuan di bidang matematika juga. Nah, kemudian, ada data, memang ada data, kita akan dapat data. Tapi sebenarnya data itu, ketika kita tidak bisa menggali pengetahuan dari data itu secara benar, bisa dibilang data itu pun hanya yang kumpulan angka saja sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya data yang kita misalkan ambil dari suatu fenomena atau kita dapatkan lah, itu sebenarnya data reveal some important knowledge, insight, and pattern. Jadi dari data kita bisa memiliki pengetahuan, insight, dan juga pola. Jadi data itu akan menjelaskan sesuatu, oh ternyata ada fenomena ini nih yang tersembunyi di data kita. Atau misalkan, oh ternyata data ini menjelaskan bahwa rute terbaik untuk misalkan airline A adalah di sini misal. Atau ternyata, oh ada fenomena fluida atau fenomena aerodinamika yang bisa kita gali dari data yang sudah kita temukan. Nah, tapi pertanyaannya adalah, data itu tadi bisa kita bilang yaitu kumpulan angka saja. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita menggali pengetahuan dari data tersebut? Nah, itulah fungsi dari data science. Dan seperti kita tahu, jadi ukuran dari data itu menjadi semakin besar dari tahun ke tahun. Jadi kalau data di abad 19, ya itu pun data yang kalian catat di kertas saja. Tapi kalau sekarang data tersimpan di komputer, dan ukurannya mulai semakin besar menjadi, misalkan di komputer kalian pun hanya gigabytes. Nah, tapi pun sekarang data sudah mencapai ukuran terabytes, exabytes, dan sangat-sangat besar sekali. Nah, jadi bisa kita lihat, itulah mengapa kita sekarang hidup di era big data. Karena data itu sekarang sudah mencapai ukuran yang sangat-sangat besar. Dan ada challenge tersendiri untuk kita bisa menggali pengetahuan dari big data. Makanya ada disiplin ilmunya tersendiri. Nah, tapi pun kalau kita punya data dalam ukuran kecil atau medium, nanti kita akan lihat juga kira-kira garis di mana kita bisa membedakan small, medium, dan big data. Bahkan untuk data kecil ataupun data medium, ada pengetahuan dan insight yang bisa kita gali dari situ. Yang bisa kita temukan dari data tersebut sebenarnya menceritakan fenomena apa sih? Ataukah misalkan ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lain. Nah, itulah tujuan kita melakukan data science. Dan jelas dunia kita, aviation, dan industri aerospace itu membangkitkan jumlah data yang amat sangat besar. Amat sangat besar itu maksudnya bisa ada yang sebagian dari itu data kecil, data besar, ataupun data medium, tapi itu kita adalah industri yang memang bermain dengan data. Sebagai contoh, di kiri ini adalah pesawat Mitsubishi Regional Jet, dan pesawat ini mungkin perbedaannya dengan
beberapa pesawat sebelumnya adalah sayap dari pesawat ini secara aerodinamik dibantu oleh metode desain dari data science. Tujuannya apa? Mungkin kalian belum ngambil Aero 1, Aero 2, atau Aero pesawat. Nah, tapi jelas kalau kita punya sayap, kita ingin mengurangi gaya hambat kan ya. Karena kalau gaya hambat kita kurangi, konsumsi dari bahan bakar juga kita kurangi. Jadi kita lebih efisien secara bahan bakar, dan juga untuk airline itu jelas lebih bagus. Kalau kita bisa punya sayap dengan gaya hambat yang minimum. Dan kalau dalam konteks pesawat dengan kecepatan ini, regional jet ini mungkin sekitar Mach 0,7. Dan kalian tahu Mach itu apa kan ya? Jadi kecepatan benda dibagi kecepatan suara. Dan ya ini masih Aero 1, tapi kalau kalian misalkan sayap di kecepatan transonik itu ada fenomena gaya hambat, dan bukan gaya hambat ya, gaya hambat yang disebabkan oleh gelombang kejut atau shockwave. Dan kalau kita bisa mengurangi shockwave, maka sayap akan memiliki gaya hambat lebih rendah. Nah, jadi spesialnya dari sayap ini adalah dia dibantu oleh metodologi data science, dan dia bisa menemukan detail-detail kecil yang sangat sulit kita temukan kalau kita memakai trial and error. Jadi bisa kita lihat data science memiliki fungsi yang sangat berguna di dalam konteks aerospace design. Bukan hanya sayap, tapi pun saya perhatikan ada beberapa metodologi data science dipakai di desain struktur. Nah, itu dalam konteks perancangan pesawat terbang. Tapi dalam aviasi pun, kalian sudah tahu jelas bahwa pasti banyak data lah. Jadi setiap hari itu ada penerbangan yang jumlahnya amat sangat banyak sekali, dari lokasi dari Amerika ke Eropa, Eropa ke Asia, ke Australia, ke Afrika, belum lagi penerbangan domestiknya. Itu banyak sekali penerbangan, dan itu pun juga sebenarnya adalah data kan ya. Jadi kita ngelihat data penerbangan sehari, oh kita misalkan tahu, ternyata misalkan hari ini atau mungkin minggu depan kita bisa melihat ada kecenderungan mungkin akan ada banyak flight dari lokasi A ke lokasi B. Dan belum lagi setiap penerbangan kan di engine-nya itu kan dipasang berbagai macam sensor. Jadi sensor performa atau sensor tekanan dan lain-lain. Jadi datanya pun disimpan dari dia mulai take off sampai landing. Itu baru untuk satu pesawat dan satu flight. Nah, data-data ini itu berguna untuk engine manufacturer. Karena dia bisa melihat seberapa bagus performa mesin saya yang sudah dipakai di flight yang real, dan juga data-data ini bisa kita gunakan untuk prediksi misalkan engine ini akan habis sampai kapan. Sebentar, kalian masih bersama saya, Resen? Oke, karena saya baru ingat sesuatu, kalau Zoom itu seingat saya 40 menit. Mungkin ada satu orang yang bisa share di sini. Satu orang mungkin bisa di-unmute. Benarkah 40 menit kuliahnya? Iya, betul, Pak. Benar, Pak. Jadi nanti akan terputus sendiri. Tapi kalau upgrade bisa lebih dari 40 menit, Pak. Oke, saya belum upgrade. Jadi nanti kemungkinan kalau dia terputus, saya akan call kalian lagi. Sekalian saya absen. Pak, siap. Sekarang udah Ya, berapa menit ya? Kayaknya udah lebih dari 40 menit. Tapi tadi tulisannya udah di-upgrade, Pak. Tadi ada notifikasi di layar saya kalau host upgrade to unlimited time. Oke. Berarti saya tidak perlu saya putus ya. Mungkin ini kebijakan dari Zoom-nya mungkin. Oke, kalau memang begitu berarti lebih nyaman. Oke, terima kasih. Silakan di-mute lagi. Nanti akan saya berikan sesi pertanyaan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya balik ke screen. Oke, jadi balik ke tadi.
Jadi intinya kita punya banyak aplikasi jelas dari data science, bisa dalam konteks aerospace design, bisa dalam konteks aviasi juga. Jadi kalau misalkan tadi ya kita lihat contoh ada flight, di satu bandara pun kita bisa melihat ada flight datang, flight keluar, itu pun ada merupakan suatu data juga. Jadi misalkan airline bisa memprediksi, oh ternyata di tahun depan atau beberapa bulan ke depan, rute yang paling profitable adalah rute A misalkan. Dan mereka bisa melakukan prediksi seperti itu, jelas dari data yang mereka miliki. Oke, ini motivating example. Jadi ini Mitsubishi Regional Jet tadi, jadi dia didesain supaya bisa mengurangi gaya hambat dan mengurangi getaran akibat beberapa fenomena aerodinamik yang kalian masih akan pelajari semester depan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah data science itu dan teknologi supportingnya saat ini mulai banyak digunakan untuk menganalisa hubungan antara parameter desain dan juga output. Outputnya adalah performa dalam konteks desain pesawat terbang. Misalkan contoh kalian punya airfoil ataupun sayap, kalian kan punya beberapa parameter desain kan ya. Misalkan kalau sayap itu bisa di-sweep atau bisa di-twist atau platformnya seperti apa. Nah, itu kita ingin tahu misalkan hubungan jelas antara parameter itu dengan, ya sebutlah gaya hambat. Dan itulah yang kita lakukan sebenarnya. Kita generate data, kemudian kita lihat sebenarnya, misalkan parameter mana sih yang paling berpengaruh terhadap gaya hambat, mana yang harus saya kontrol untuk mengurangi gaya hambat. Dan biasanya kalau dalam konteks desain pesawat terbang, itu banyak digunakan bersama dengan metode komputasi untuk fluida, CFD itu Computational Fluid Dynamics, atau dengan metode elemen hingga, ataupun dengan metode-metode numerik lain, itu biasa mereka digunakan bersamaan untuk mempelajari sebenarnya untuk saya mendesain, itu harus seperti apa. Desain itu bisa saja dengan trial and error, jelas. Saya coba 1, coba 2, coba 3, tapi kan masalahnya research kalian bisa habis hanya untuk trial and error. Jadi dalam konteks ini, data science bisa kita gunakan untuk mendesain eksperimen yang lebih bagus. Supaya saya bisa mendapatkan pengetahuan dengan jumlah data sesedikit mungkin misal. Jadi data itu sebenarnya bisa kita generate sendiri atau benar-benar atau datang aja ke kita. Nah, jadi regardless itu sama-sama data. Jadi pertanyaan adalah bagaimana dari data tersebut kita bisa menggali pengetahuan. Misalkan contoh, ya ini yang Mitsubishi Regional Jet, ini kalian tidak perlu tahu detail ini apa, tapi ini adalah mereka bisa melihat, misalkan kalau saya minimize gaya hambat, apa sih yang terjadi dengan performa yang lain? Kan jelas kalau dalam aerospace kita berurusan dengan trade-off. Misalkan kalau saya kurangi gaya hambat, itu artinya sayap yang makin tipis juga, tapi di satu sisi strukturnya juga pasti makin lemah. Makin tipis, makin lemah. Tapi kalau kalian strukturnya makin kalian kuatin, itu makin tebal, tapi di satu sisi gaya hambatnya malah menjadi sangat besar. Nah, jadi itu konteks yang obvious, tapi ada beberapa yang tidak terlalu jelas dan kita butuh metode tersendiri untuk menggali pengetahuan itu. Nah, ini aviation, tadi sudah saya bahas, mana misalkan rute yang paling profitable, dan apakah ada rute-rute yang misalkan yang mungkin tahun depan malah justru tidak menguntungkan. Bisa saja ada seperti itu. Atau ada juga yang menarik adalah asimilasi data untuk prediksi cuaca. Jadi, cuaca itu mungkin kalian berpikir, ini prediksi cuaca datang dari mana sih? Kok mereka bisa nebak hari lusa ataupun besok, kok cuacanya mereka bisa tahu misalkan temperaturnya kira-kira akan segini, akan bersalju, akan hujan, atau seperti apa. Dan jelas itu mereka melakukan dari observasi. Nah, tapi mereka juga bisa mendapatkan hasilnya dari simulasi juga. Simulasi ini artinya adalah kalian menggunakan komputer. Jadi data bisa kalian dapatkan dari observasi, misalkan dari satelit ataupun dari balon udara, pesawat terbang, bisa juga kalian dapatkan dari hasil simulasi. Jadi kalian membutuhkan informasi cuaca supaya misalkan airline bisa prediksi, oh cuaca besok akan seperti ini nih. Atau misalkan ada typhoon di daerah sini, jadi pesawat saya harus mengambil rute tertentu. Jadi yang ingin saya tekankan adalah dalam hal ini, data diasimilasikan
dari observasi, dan juga simulation untuk kita bisa memiliki prediksi data yang lebih baik. Oke, jadi ada 2 aplikasi besar setidaknya, yaitu aviasi dan juga desain pesawat terbang. Jadi inilah mengapa saya kasih motivating examples-nya dari aerospace, supaya kalian nanti lebih paham seperti apa data science bisa membantu aerospace engineers. Oke, itu motivasi. Nah, akan ada berbagai macam istilah. Jadi, saya harap kalian nanti tidak terbingung-bingung, apa sih maksudnya, kok banyak banget istilah machine learning, artificial intelligence, statistical learning, data science, dan sebagainya. Walaupun yang dititipkan oleh ITB di mata kuliah ini adalah data science sebenarnya, dan sedikit AI. Tapi akan saya jelaskan di sini apa, jadi supaya kalian tidak terbalik-balik apa maksud dari istilah-istilah ini. Jadi, data science itu bisa kita bilang adalah umbrella term-nya. Jadi, payungnya yang melingkupi berbagai macam teknik dan metodologi. Jadi, sesuai namanya, science, itu, mohon maaf, ada yang bisa di-mute. Oke, data science, atau bahasa Indonesianya science data. Jadi, sebenarnya data science ini mungkin tidak bisa kita samakan dengan physical science. Alexander Kevin mau nanya, raise hand? Enggak, Pak. Oke. Oke, jadi ini tidak seperti misalkan physical science seperti fisika, kimia, itu kan mempelajari fenomena fisika ya. Nah, tapi kalau data science itu ya bisa kita bilang adalah semacam kumpulan metodologi untuk kita mempelajari dan menggali pengetahuan dari data. Jadi artinya tidak bisa disamakan dengan physical science seperti yang fisik atau chemistry tadi. Tapi intinya ini adalah semacam kumpulan metodologi untuk kita bisa menemukan pola dari data. Jadi itu adalah umbrella term ya. Jadi istilah payung yang melingkupi berbagai macam sub-bidang lain lah bisa kalian bilang. Nah, kemudian ada lagi statistical dan machine learning. Nah, itu bedanya apa akan saya jelaskan. Tapi kalau kita lihat konteksnya ke data science tadi, data science itu memiliki metode-metode yang bisa datang dari statistical ataupun machine learning. Kita mulai dari persamaan antara dua istilah ini. Nah, jadi kita balik lagi, kita mempelajari data science, kita punya data, dari data itu bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan. Nah, itu kita harus membuat suatu model matematika atau model statistika, di mana model ini bisa dibangun dari machine atau statistical learning. Jadi saat ini, kalian tahu saja dulu bahwa machine dan statistical learning membuat suatu model matematik ataupun model statistik. Persamaannya, kedua ini adalah data dependent. Jelas, kalian kalau mau tahu suatu pengetahuan, kalian harus punya datanya dulu. Kalau mau buat suatu model, kalian harus punya data terlebih dahulu. Jadi tanpa data, maka ini tidak bisa bekerja. Tanpa data, kita tidak akan tahu apa-apa. Makanya saya bilang both methods are data dependent. Dan kemudian, kedua metodologi ini menggunakan model matematika ataupun model statistik yang tujuannya adalah mendekati hubungan antara input dan output. Nanti akan jelas nih maksudnya apa. Tapi itu ya, misalkan tadi kalau balik ke contoh desain pesawat, saya punya parameter A, B, C. Kalau saya pasang A sama dengan segini, B sama dengan segini, C sama dengan segini, gaya hambatnya akan seperti apa? Kira-kira seperti itu. Saya ingin tahu hubungan antara input sama output. Dan ketiga, machine dan statistical learning berurusan dengan supervised dan unsupervised learning, yang akan saya jelaskan nanti itu apa. Jadi ini adalah framework besar dari pembelajaran berbasis data. Jadi mungkin kalian bisa menebak-nebak sesuai namanya supervised itu berarti ada yang mensupervise kalian. Kalau unsupervised ya tidak ada gurunya gitu. Nanti akan saya jelaskan ketika saya bilang supervised memiliki guru atau mensupervise itu maksudnya apa.
Akan saya jelaskan nanti. Nah, jadi statistical dan machine learning itu berurusan dengan supervised, unsupervised, tapi biasanya hanya machine learning yang mempelajari yang namanya reinforcement learning. Jadi intinya ada 3, supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Ini tidak akan kita diskusikan, tapi ini bisa kalian bayangkan seperti ini. Misalkan saya punya robot, dan saya set robot ini memiliki satu misi yang harus diselesaikan secepat mungkin. Jadi saya kasih misi dia secepat mungkin. Nah, dari saya nyalakan robot itu, sampai dia mencapai misi tersebut, bagaimana cara dia bisa meminimalisir energi misal. Dia kan harus dapat terus mendapatkan feedback. Nah, jadi dari feedback ini, dia bisa menilai apakah langkah saya sekarang ini memberikan kontribusi positif supaya lebih cepat waktunya, atau malah langkah yang saya ambil ini malah memberikan reward yang negatif, malah semakin lama mencapai misi. Nah, itu maksudnya reward. Jadi dia bekerja berdasarkan reward yang diberikan. Tapi ini tidak akan kita bahas, yang kita akan bahas adalah supervised dan unsupervised. Dan kemudian di sini mulai muncul istilah AI. Nah, jadi AI itu ya sebenarnya bidang yang lain juga. Jadi AI itu ada berbagai macam metodologi, berbagai macam framework. Tapi kalau dalam konteks ini, data science, kita memakai beberapa teknologi dari AI untuk machine dan statistical learning. Oke, walaupun yang kita pelajari di sini itu mungkin bisa dibilang belum ada AI-nya. Tapi itu yang mau saya bilang adalah AI itu membantu dalam pengembangan metodologi baru di machine dan statistical learning. Nah, itu persamaannya. Mereka bekerja berdasarkan data. Nah, sekarang perbedaan apa? Nah, jadi kalau machine learning itu, jadi kalian bayangkan saja seperti ini. Jadi machine dan statistical learning itu memiliki berbagai macam metode yang berbeda-beda. Metode itu bisa linear regression ataupun metode lain, tapi dia ada semacam ya kubu machine learning dan kubu statistical learning, kira-kira seperti itu. Nah, kembali ke tadi, machine learning itu bekerja berdasarkan biasanya data yang amat sangat besar. Bisa terabytes, exabytes, gigabytes, tapi ukuran datanya sangat besar sekali. Jadi kalau misalkan kalian bayangkan kolom Excel, itu jumlah kolomnya atau jumlah barisnya itu alias jumlah data yang mungkin bisa mencapai jutaan atau miliaran, bisa seperti itu. Nah, kemudian di machine learning itu cenderung prediksi lebih penting daripada inference. Ingat kemarin kita bahas apa itu inference? Inference itu adalah dari data kita mendapatkan suatu pengetahuan. Itu inference. Kalau prediksi itu, misalkan mau prediksi di bursa efek, atau saya mau prediksi misalkan inilah, kalau misalkan di HP, kemudian misalkan mau face recognition, kalian punya data, kalian ingin tahu misalkan orang ini siapa, itu kan kalian melihat dari data tersebut di database. Dan database kalian itu bisa mungkin ada jutaan orang. Nah, jadi sekarang ini prediksi penting, karena saya ingin tahu misalkan orang yang sedang saya deteksi ini, apakah dia orang baik atau mungkin dia kriminal, mungkin seperti itu. Jadi prediksi lebih penting daripada inference. Karena kita tidak perlu tahu model matematika ini menceritakan apa. Yang perlu saya tahu adalah model matematika saya bisa memberikan prediksi yang paling akurat. Bisa tahu orang ini orang baik atau mungkin punya record kriminal. Dan smartphone kalian memiliki machine learning di dalamnya untuk memprediksi berbagai macam hal, terutama kalau kalian sudah berurusan dengan internet. Jadi aplikasinya bisa computer vision dan pattern recognition. Nah, sekarang statistical learning itu biasanya berurusan dengan dataset yang lebih kecil. Yang istilahnya bisa kalian simpan di handphone ataupun di laptop kalian. Nah, jadi kalau statistical learning itu, making sense of your data is more important. Data ini menceritakan apa, model matematika ini menceritakan apa, itu lebih penting. Karena kita ingin tahu misalkan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain.
Mungkin model matematika kita tidak terlalu akurat, tapi dia bisa menceritakan hubungan antar variabel. Nah, itu artinya penting, itu inference. Jadi makanya saya bilang, jadi statistical learning itu membutuhkan pemahaman yang bagus dan pemahaman yang baik lah akan data-data kita. Kita tidak mau hanya prediksi, kita juga ingin tahu sebenarnya data ini menceritakan apa. Itu inference. Aplikasinya ya tadi misalkan di aerospace design atau memahami fenomena-fenomena fisik. Nah, jadi mana yang akan kita pelajari? Jadi sebenarnya banyak overlap juga sebenarnya. Tapi kita akan menggunakan pendekatan berdasarkan statistical learning. Karena pada akhirnya ini adalah mata kuliah statistik. Karena kalau misalkan kalian buka textbook machine learning atau textbook statistical learning, mungkin awal-awal menceritakan hal yang sama saja, tetapi bahasanya agak berbeda. Mungkin kalau orang machine learning, itu bahasanya lebih ke bahasa anak-anak IF lah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau statistical learning, bahasanya berdasarkan statistik. Dan karena kalian sudah mempelajari statistik selama 10 minggu, dengan 3 kuis dan PR, harusnya kalian sudah punya sense statistik itu membahas apa. Dan kalian sudah mulai terbiasa dengan beberapa bahasa statistik seperti hypothesis testing, estimation, sampling distribution, mean, median, dan lain-lain. Dan statistical learning berangkat dari bahasa itu. Jadi bahasanya akan lebih mudah kalian pahami. Oke. Dan ketika kalian sudah mempelajari statistical learning, itu kalian bisa mempelajari machine learning juga sebenarnya. Jadi karena banyak overlap. Dan sebaliknya pun juga bisa kalian lakukan. Jadi kita akan mempelajari statistical learning sebagai metode yang akan kita pakai untuk data science. Kira-kira seperti itu. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan? Ini masih introduction. Kalau mau pertanyaan, silakan raise hand. Oke. Saya cek sebentar. Tunggu. Saya stop share sebentar. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan melihat, saya tadi bilang, small data, medium data, big data itu sebenarnya apa. Jadi memang tidak ada garis persis di mana kita bisa bilang ini small, kita medium, atau big data. Tetapi sebagai rule of thumb, seperti ini saja. Data kecil ataupun data medium bisa kita simpan di dalam PC atau server komputer kecil. Itu rule of thumb ya, seperti itu saja. Data small, medium bisa kita simpan di PC, handphone mungkin, ataupun server komputer kecil. Dan kalau big data itu, biasanya tidak bisa kalian simpan di komputer kalian. Harus kita simpan di komputer yang khusus, misalkan server yang sangat besar, karena ukuran datanya bisa petabytes ataupun exabytes, bisa kalian lihat, yang ada di hard disk kalian paling gigabytes, tapi kita lihat big data itu bisa ukurannya terabytes, petabytes, ataupun exabytes, dan kita harus menggunakan server khusus hanya untuk menyimpan data saja. Jadi untuk menyimpan data saja pun butuh resource yang sangat besar sekali. Belum lagi untuk mengolah data tersebut. Nah, kemudian balik lagi ke small medium data. Jadi cenderung kita memakai statistical learning karena kita harus menggali tren penting dan pola-pola dari data tersebut. Misalkan sebagai contoh, ada seorang engineer melakukan eksperimen dengan terowongan angin. Dia mendapatkan beberapa data aerodinamik untuk beberapa konfigurasi sayap, sebutlah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dia bisa menemukan design insight dari data yang dia koleksi dari terowongan angin? Atau contoh kedua, jadi ada seorang analis di perusahaan mendapatkan data dari berbagai macam produk, dari sales-nya. Nah, sekarang dari data tersebut, bagaimana dia bisa memprediksi data ke depan, kira-kira akan seperti apa untuk misalkan perusahaan menentukan langkah selanjutnya kira-kira seperti apa. Nah, kalau big data,
Seperti ini contoh-contohnya. Misalkan setiap tahun sebutlah, bahkan ini per hari itu ada 500 juta tweet. Itu hanya hari ini. Berarti kalau dalam 1 bulan bayangkan ada berapa miliar tweet. Mulai dari yang penting sampai nggak penting, sampai curhat-curhat nggak penting, itu bisa saja dari Twitter. Nah, sekarang misalkan orang yang punya Twitter ingin melakukan semacam prediksi, atau prediksi lah kira-kira seperti apa sih ke depannya ini. Atau misalkan Mastercard memproses 74 miliar transaksi per tahun. Dan tidak semua transaksi itu adalah transaksi benar. Bisa saja ada fraud kan. Nah, jadi sekarang untuk big data digabung dengan machine learning, nah bagaimana nih bisa memprediksi ketika ada transaksi baru, apakah transaksi ini fraud atau tidak. Dari data yang bisa mencapai miliaran seperti ini. Atau kalau kita kembali ke konteks aerospace, jadi structural health monitoring itu, tadi saya bilang, di struktur itu bisa kita pasang berbagai macam sensor untuk melihat stresnya ataupun berbagai macam performa lain, atau strain-nya untuk satu pesawat, dan untuk berbagai macam pesawat itu banyak. Nah, sekarang itu bisa jumlah data yang sangat besar sekali, karena datanya juga fungsi terhadap waktu. Nah, sekarang kita bisa memprediksi berapa likelihood dari suatu part akan fail. Nah, jadi kalau saya summary-kan tadi, intinya gini saja, small, medium data bisa kita simpan di komputer kecil ataupun smartphone kalian. Tapi kalau big data, kita membutuhkan server yang sangat besar hanya untuk menyimpan data tersebut. Oke, kalau untuk big data, memang kita pasti memakai machine learning, tapi machine learning pun bisa kita pakai juga di small dan juga medium data. Jadi seperti yang saya bilang, ada overlap, bukan perbedaan yang benar-benar crisp atau benar-benar berbeda, tidak seperti itu. Tapi kita bisa identify apa sih perbedaan machine dan statistical learning, apa perbedaan small atau medium dan big data. Jadi kita akan berurusan dengan small atau medium data di kelas ini, tapi suatu hari mungkin kalian bekerja di perusahaan yang berurusan dengan big data, paling tidak kalian punya basic dari sini untuk lebih paham big data itu seperti apa. Nah, udah mulai masuk notasi matematik. Mengapa ini penting, notasi matematik? Dan ini mungkin agak challenging untuk mengajar karena saya tidak bisa menulis apa-apa saat ini. Jadi saya akan memberikan notasi-notasi saja. Jadi silakan kalian catat, dan saya akan berikan waktu, saya akan mungkin ngomong lebih pelan supaya kalian bisa menulis notasi matematiknya seperti apa. Oke, ini tidak usah kalian tulis di halaman ini, tapi intinya kita menyimpan data-data kita dalam 2 bentuk, yaitu matriks X dan vektor atau matriks Y. Kita menyimpan data ya seperti ini saja sebenarnya. Jadi notasi matematik untuk kita menyimpan data. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi seperti apa, jadi kalian pastikan dulu bahwa kita comfortable dengan notasi yang kita gunakan, dan notasi ini adalah notasi yang digunakan di buku Introduction to Statistical Learning. Oke, jadi Anda bayangkan seperti ini dulu saja, seperti tabel Excel. Tabel Excel, jelas kalian pasti, siapapun itu pasti pernah memakai Excel. Dan kalau kalian lihat di kanan, kalian pasti membuatnya seperti ini kan ya. Jadi misalkan saya punya 10 eksperimen, atau kita pakai contoh ini saja, 5 data, 5 eksperimen saya lakukan, dan 5 eksperimen ini saya lakukan dengan 3 variabel yang berbeda-beda. Saya simpan dalam bentuk Excel seperti ini. Ini saya baru membahas inputnya saja, belum membahas output sama sekali. Jadi saya simpan misalkan, ya sebutlah nomor 1, 2, 3, 4, 5, dalam konteks saya mungkin ini sweep, twist, atau mungkin taper ratio, atau saya tidak tahu kalian apakah familiar dengan taper ratio, tapi anggaplah ini parameter wing lah. Kalian simpan dalam bentuk seperti ini. Nah, sekarang kita menuliskan ini dalam bentuk matriks. Mengapa kita harus menyimpan dalam bentuk matriks? Karena untuk suatu algoritma data science atau statistical learning itu bisa bekerja,
dia membutuhkan data yang kita simpan dalam bentuk matriks ataupun vektor. Nah, tapi sekarang bayangkan data X ini kita simpan dalam bentuk matriks. Di mana baris menandakan observation, maksudnya observasi ke-1, kedua, ketiga, keempat, atau kelima, itu adalah baris. Dan kolom menandakan variabel kita. Jadi Anda bayangkan saja kalau kita lihat tabel Excel tadi, ini berarti 0,2, 0,5, dan di sini adalah 2,1. P itu apa? P adalah jumlah variabel yang kita miliki. Dan N adalah jumlah observasi yang kita miliki. Makanya matriks X ini berbentuk atau berukuran N dikali P. Di mana N adalah jumlah baris atau jumlah observasi, dan P adalah jumlah kolom atau jumlah variabel yang kita miliki. Jadi kalau misalkan ini berarti adalah matriks berukuran 5 dikali 3. 5 baris, 3 kolom, 5 observasi, 3 variables. Dan misalkan saya mau ngambil satu elemen dari matriks ini. X11 misal. Sorry, ke bawah dulu. Jadi Xij ini merepresentasikan angka di variabel ke J, alias kolom ke J, dan observasi nomor I. Jadi kalau X21 itu berarti adalah angka yang berada di baris kedua dan di kolom ke-1. Alias angka di observasi kedua dan variabel nomor 1 untuk X21 misal. Jadi angka Xij ini angkanya bisa 1, 2, sampai N, dan J ini 1, 2, sampai P. Dan yang paling ada di ujung itu adalah XNP. Ini berarti adalah X dengan baris N atau observasi nomor N dan kolom P atau variabel P. Jadi ini semua kita simpan sebagai matriks X dengan ukuran N kali P. Nah, jadi bisa kalian lihat untuk notasi kita bisa memakai capital letter di sini dengan bold untuk menandakan matriks ataupun vektor. Dan kita memakai X kecil seperti ini dan tidak di bold untuk menandakan elemen dari suatu matriks ataupun vektor. Ini notasi yang umum dipakai juga di mata kuliah lain. Jadi kalau misalkan vektor itu pasti kita kasih bold ataupun matriks. Dan kalau untuk elemen dari matriks ataupun vektor, kita memakai ini saja. X ataupun Y tanpa di-boldkan, tanpa ditebalkan. Oke, jadi itu adalah matriks X kita, dan matriks X ini menandakan matriks input kita. Input yang kita miliki, kita namakan X. Jadi kalau dalam konteks tadi, X ini adalah variabel desain sayap saja. Sebutlah sebagai contoh. Jadi kita belum membahas output di sini, belum membahas Y-nya. Kita baru membahas X-nya saja. Nah, sekarang kita lihat bagaimana misalkan saya memanggil baris ataupun kolom dari matriks yang saya miliki. Jadi misalkan dari matriks X ini, saya ingin mengambil kolomnya saja. Alias saya ingin mengambil semua variabel 1 atau 22 untuk semua observasi. Jadi bisa kalian lihat di sini, saya memanggil kolom X, misalkan kolom yang ke J, dan saya tuliskan seperti ini. Jadi kalau misalkan X, J, X-nya bold, lihat, ini berarti saya memanggil kolom nomor J. Saya memanggil variabel nomor J. Jadi kalau ini misalkan X2, saya mengambil semua yang ada di sini. Oke, dan jelas?
matriks saya ambil kolom akan menjadi vektor. Dan vektor ini memiliki panjang n. Jelas, karena saya mengambil semua observasi dari 1 sampai n untuk variabel j. Jadi kalau xj seperti ini, saya memanggil kolom ini. Berarti ini adalah x1, x yang seperti ini ya, x2, dan terakhir xp. Sorry. Nah, kemudian saya memanggil baris, bisa melakukan hal yang sama juga. Berarti kalau ini misalkan saya ingin tahu di observasi 1 itu berapa angka untuk semua variabelnya. Berarti saya memanggil seperti ini nih. X1, misal saya memanggil semua yang ada di baris 1. Ini tidak ditranspose, tapi nanti akan kita lihat mengapa. Jadi kalau saya memanggil ini, saya memanggil semua data untuk observasi I. Semua variabel untuk kolom I tepat, baris I tepatnya. Jadi ini adalah kolom dari X, dan ini adalah baris dari X. Kolom dari X memiliki ukuran N, panjang N, dan baris dari X jelas memanggil baris yang ini, misal, berarti dia memiliki panjang P. Dia memuat semua P variabel untuk observasi nomor I. Oke, jadi itu bedanya. Kita punya matriks X besar, kita bisa memanggil juga kolom ataupun baris dari matriks tersebut. Karena tadi, misalkan kita hanya mau memanggil variabel saja untuk semua observasi, atau variabel atau observasi 1, saya ingin ambil semua variabelnya. Kira-kira seperti itu. Jadi, kita bisa menuliskan matriks X tadi ya seperti ini. Jadi matriks X ini merupakan gabungan dari semua kolom vektor tadi. Atau bisa juga saya tuliskan X ini sebagai gabungan dari semua row vektor. Nah, ini mengapa ditranspose? Karena kalau kalian transpose ini, baliknya yang menjadi seperti ini. Oke, ini hanya untuk kenyamanan notasi saja. Mungkin beberapa buku lain mereka memiliki definisi berbeda. Tapi kita tulis seperti ini supaya jelas kalau ini merupakan gabungan dari kolom matriks, dan ini merupakan gabungan dari, bukan kolom matriks, kolom vektor, dan ini gabungan dari row vectors. Jadi ini kalian gabungkan, ya jadinya si matriks X lagi. Ini kalian gabungkan kolom vektor, ya gabungkan menjadi matriks X lagi. Oke, ini notasinya untuk X. Oke, kita belum masuk ya. Ternyata ya ini hanya kalian transpose saja, jadi tidak perlu saya bahas terlalu detail. Tapi intinya kita menyebut X ini adalah matrix of observation atau input. Input apa? Input ini akan kita masukkan ke model statistical learning kita. Karena pada akhirnya kita ingin mencari hubungan misal X sama Y, berarti kalau saya ingin mencari hubungan itu, saya membutuhkan data X terlebih dahulu. Data X saya kumpulkan misalkan di Excel yang saya rubah menjadi matriks bernama X. Itulah yang namanya matrix of observation kita. Ini hanya transpose saja, pasti jelas kalian sudah tahu. Nah, tadi saya baru membahas input. Sekarang saya membahas output saya, yaitu Y. Jadi tadi ada matriks X, sekarang kita punya namanya vector of output yang bernama Y. Jadi bayangkan saja tadi kalian memiliki X dengan 5 baris, sekarang berkorespondensi dengan Y yang memiliki juga 5 baris. Ini adalah output kalian, sebutlah gaya hambat ataupun stres, kalian simpan dalam vektor Y. Bisa kalian lihat, notasinya cukup simpel, kalian memakai bold Y seperti ini, dan elemennya kalian simpan seperti ini. Dan jelas ukurannya N, karena kita memiliki N observasi untuk sesuatu yang sedang kita investigasi, misal. Jadi kalian bayangkan, ini Excel, kalian simpan menjadi bentuk vektor seperti ini.
Jadi kita pada akhirnya memiliki matrix of input dan vector of output. X memiliki ukuran N kali P, N baris P kolom, dan Y ini memiliki ukuran N kali 1, N baris dan 1 kolom. Jadi untuk kita bisa membuat sebutlah program statistical learning kita bekerja, kita membutuhkan informasi ini, X dan Y. Mengapa? Karena kita membutuhkan atau kita ingin mencari hubungan antara variabel X dan output Y. Jadi X dan Y yang saya tuliskan di sini, ini adalah data yang kita observe. Tapi kita bisa bilang, ya kita ingin mencari hubungan antara suatu variabel-variabel X dan juga yang ada di outputnya ini. Ini parameter sayap, ini adalah gaya hambat. Nah, sebelum saya lanjutkan, tapi mungkin tadi masih notasi saja. Slide juga akan saya kirimkan ke kalian. Nah, sekarang kita mulai masuk ke, mungkin mulai ke detail-detail lah. Nah, jadi data science itu, statistical learning itu, kita akan melihat juga sebelum kita benar-benar melakukan prediksi, sebenarnya apa sih yang mau kita lakukan. Nah, kita bisa bagi lagi menjadi yang namanya supervised versus unsupervised learning. Dengan guru dan tanpa guru. Nah, itu maksudnya apa? Nah, tadi saya bilang kan, kita punya X sama Y, misal. Kalau di supervised learning, tugas kita adalah memprediksi Y ketika kita berikan X. Jadi kita punya dua informasi ini. Kita memiliki Y dan kita juga memiliki X. Dan kita menyebut bahwa data kita memiliki label. Dan label itu adalah Y. Jadi untuk X tertentu, dia akan memiliki suatu Y tertentu. Untuk X yang lain, dia akan memiliki angka Y yang lain juga. Jadi Y ini kita menyebutnya sebagai labels. Contohnya apa? Regresi linear. Kalian tahu kan ya? Kalian mencari apakah ada hubungan linear antara input X dan output Y. Di sini X-nya memiliki N barisnya ada berapa? N itu adalah jumlah datanya berarti. Tidak tahu ini berapa ya, mungkin ya 60 atau 70. Dan di sini, nah coba saya pastikan. Jadi X saya akan memiliki berapa baris, berapa kolom? Siapa yang bisa membantu? Kalau data saya seperti ini. Berapa baris, berapa kolom untuk matriks X? Mungkin ada yang mau angkat tangan, atau saya random sampling. Saya akan raise hand. Oke, kelihatannya saya harus random sampling. Ini siapa nih? NIM 136 18020. Silakan Anda unmute. Bisa dengar? Sebentar, saya pastikan dulu. Suara saya kedengaran? Coba pada resen. Dengeran, Pak. Dengaran ya? Ah, tuh. Priangga bagus. Kebetulan kamu ini. Priangga bagus? Bisa kamu... Boleh diulang nggak, Pak, pertanyaannya? Oke. Kamu ngeliat slide-nya kan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini mau saya kelihatan kursornya? Ada, Pak, ada. Oke. Tadi saya kan punya memiliki matriks input X dan output Y kan ya? Nah, kalau dari data yang ada di sini, berapa ukuran matriks X saya? Coba Anda pikirkan dulu. Berapa ukuran matriks X saya?
Bagaimana? Coba di-unmute. Wah, susah juga nih kuliah online ya. Gimana? Priangga? Berarti ini data point-nya tuh tiap X-nya itu ya, Pak? Untuk X ya, maksud saya. Hmm. Jadi ukuran matriks X akan seperti apa untuk data yang ini? Oke. Ini berarti besarnya seharusnya berapa banyak nilai data points yang masuk yang bisa dikorelasiin sama X ya, Pak. Terus nanti dihubungin sama Y-nya. Ya, itu yang akan kita cari. Nah, jadi sekarang pertanyaan saya, X ini ukurannya berapa? Ukuran matriks ini. Ini berarti saya harus tahu nilai eksak. Enggak perlu sampai eksak gitu. Ukurannya akan apa? Tidak perlu juga kamu hitung data points-nya itu. Ini, ya. X-nya ini berarti jumlah data points-nya, ini kan ada sekian banyak ini ya, Pak? Ya, itu akan menjadi apanya? Baris atau kolom? Ini kolom ya, Pak, harusnya? Baris. Karena baris itu adalah jumlah observasi kamu. Jadi, ini kan ada yang garis, bukan garis, dot-dot biru ini kan ya? Betul. Sebutlah ada 70 nih. Berarti kalau saya simpan di matriks X, dia akan menjadi ada 70 baris. Nah, kolomnya berapa di sini? Oh ya, kolomnya sejumlah N-nya itu juga, Pak? Bukan. N itu adalah jumlah baris. Berapa sekarang kolom dari matriks X saya? 1, Pak. 1. Ya, benar, 1. 1. Karena barisnya sejumlah N itu kan? Ya, benar. Barisnya adalah sejumlah N. Oke, terima kasih. Silakan di-mute lagi. Oke, Pak. Oke, jadi benar, tadi matriksnya itu ukurannya adalah N, karena dia ada N data, N baris maksud saya, dan kolomnya adalah 1. Mengapa? Karena dalam kasus ini, kita hanya memiliki satu variabel input tepatnya. Jadi variabel input saya adalah X saja. Saya tidak memiliki X2, X3, atau X4, tapi hanya satu X saja. Jadi masalah ini adalah masalah dengan satu variabel input. Dengan Y ini. Karena saya ingin mencari tahu hubungan antara X dan Y ini seperti apa. Nah, ini mungkin kalian bayangkan seperti kalau di struktur stress-strain relationship, atau seperti itu. Atau misalkan CL, coefficient lift, versus sudut serang, itu sebelum dia stall akan membentuk bukan sudut serang, akan membentuk kurva linear. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau CL alpha, X saya itu adalah sudut serang saya, Y saya adalah coefficient lift. Jadi X saya, alpha saya adalah input, angle of attack, Y saya atau CL tadi adalah output saya. Dan data yang saya miliki adalah N, sejumlah N. Kalau kita matriks X berarti N baris kali 1 kolom, dan Y tadi ya berarti adalah N kali 1 saja. Dan label kita adalah Y. Nah, ini adalah masalah supervised learning, yaitu berapa angka dari, angka dari X, atau berapa Y dari X untuk lokasi yang belum kita observe. Nah, ini maksudnya apa? Yang biru-biru ini adalah dari satu angka X tertentu, kita punya Y-nya berapa. Nah, sekarang ada X yang belum kita observe. Sebutlah misalkan di 1,1 atau 1,0 berapa gitu. Mungkin di sini. Nah, kita kan nggak punya datanya di mana kan? Di sini. Tapi dari data yang kita miliki, kita bisa memprediksi dari regresi linear berapa angka Y di sini misalnya. Nah, itu masalah
supervised learning karena kita memiliki X dan juga Y. Nah, sekarang kalau unsupervised learning, hanya X saja yang kita miliki, tapi tidak ada Y. Nah, itu maksudnya seperti apa? Kita hanya memiliki input, tapi tidak ada output. Oke, kita tidak akan mempelajari unsupervised learning, tapi kira-kira masalah adalah seperti kita punya data seperti ini tidak ada Y-nya, berarti ini misalkan ini X1, ini X2, jadi hanya inputnya saja. Nah, sekarang kita ingin menemukan cara yang terbaik untuk mengklaster data ini, untuk memisah-misah data ini. Nah, itu ada unsupervised learning, ada X-nya saja, tapi tidak ada Y. Nah, mata kuliah ini akan berurusan dengan supervised learning, di mana kita memiliki X dan Y. Tepatnya, kita ingin mencari hubungan antara X dan Y. Kalau dalam konteks ini, kita memakai regresi linear, dan regresi linear ini adalah model statistik atau model statistical learning yang ingin saya cari. Nah, jadi itu yang saya maksud model. Model itu seperti apa? Dalam konteks di sini, model saya adalah model regresi linear. Dan tentunya ada berbagai macam model yang lain. Kita akan mempelajari sedikit. Ya, mungkin tidak ada waktu, tapi intinya kalian tahu bahwa inilah yang saya maksud model statistik. Supervised ada X dan Y, unsupervised hanya X saja. Dan inilah yang akan kita pelajari. Oke, ini kalau ada yang mau tanya langsung angkat tangan saja deh. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke supervised learning sendiri. Bisa kita bagi-bagi lagi. Yaitu menjadi dua masalah, dan dua masalah inilah yang akan kita pelajari. Satu, regression. Dua, classification. Regresi atau klasifikasi. Tugasnya sama, memprediksi Y dengan X baru yang kita berikan. Kayak ini Anda jangan terbalik-balik, ini mungkin juga notasinya tidak terlalu bagus, karena X ini kan adalah data kita ya. Tapi misalkan kita punya X yang baru, X itu berarti observasi nomor kesekian. Bukan observasi, karena kita yang memprediksi. Ada X yang baru, berapa Y-nya? Nah, itulah kita lakukan dengan supervised learning. Nah, sekarang tipenya ada dua, yaitu regression atau classification. Nah, ini maksudnya apa? Dalam regresi, Y-nya itu adalah sesuatu yang kontinu. Seperti yang ada di sini. Kalau klasifikasi itu, Y-nya, output-nya adalah categorical. Categorical itu bisa 0 atau 1, ya atau tidak, itu kalau 2, atau mungkin kalau 3 tuh mungkin bisa seperti spesies, kita ingin klasifikasi, misalkan spesies A, B, atau C, itu adalah categorical. Dan kalau continuous, Y kalian bisa mengambil angka berapa saja, kira-kira seperti itu. Nah, itu masalah regresi, Y-nya adalah continue, dan Y atau klasifikasinya adalah ketika categorical. Contoh, regresi seperti ini. Dalam regresi, kita ingin memprediksi numerical value. Numerical value ini jelas nih bisa koma-koma juga belakangnya. Jadi kita misalkan prediksi, oh X di sini berapa sih kira-kira angka Y-nya? Dan angka Y itu adalah numerical value. Kalau dalam klasifikasi, itu bisa categorical, 0 atau 1. Bisa Anda lihat, kalau kita lihat di tabel Excel, numerical value ini bisa observasi nomor 1 mungkin 100, berapa, ini koma berapa. Kalau dalam categorical, itu simpelnya adalah ya kategori, entah 0, 1, atau kalian bisa buat kategori lain,
Misalkan ya, tidak, sukses, ataupun gagal, ataupun spesies A, B, C, itulah categorical. Nah, yang kita lakukan adalah begitu masuk data baru, misalkan X-nya berapa gitu, sekian ya. Saya ingin tahu sebenarnya X ini dia 0 atau 1 sih sebenarnya. Sebutlah kalau datanya jatuh di sini. Ini kan belum kita ambil datanya nih. Misalkan di sini. Nah, kita ingin tahu sebenarnya dia itu 0 atau 1. Nah, jadi nanti akan kita pelajari, tapi intinya yang saya buat seperti ini adalah kita memprediksi berapa probabilitas X baru ini akan jatuh di 1 atau jatuh di 0. Jadi kita punya probabilitas, misal, oh X baru ini ternyata dia lebih cocok masuk ke 1 daripada 0, misal. Misalkan contohnya apa, sebutlah X satu variabel, ya ini misalkan fraud credit card. Kan misalkan tidak fraud atau fraud itu bisa kita buat seperti ini. Misal kita ingin menebak, oh masuk nih data konsumen baru nih. Nah ini konsumen ini tipu-tipu atau benar nih. Jadi model saya akan memprediksi seperti itu. Dia akan memprediksi berdasarkan kategori yang sudah saya berikan, yaitu fraud atau tidak fraud. Atau berhasil atau tidak berhasil. Nah itulah categorical. Dan itu masuk kategori supervised learning yang classification. Dan regression, ini seperti yang ada di sini. Jadi numerical value. Jadi bisa ada koma-komanya, tapi kalau sini jelas ada kategori. Jadi dia hanya bisa mengambil angka di sesuai yang kategori yang sudah kita berikan. Oke. Untuk classification dan regression. Ntar saya lihat dulu slide saya. Oke. Nah, jadi model statistik ini itu ada amat sangat banyak. Tapi kita hanya akan menggunakan beberapa untuk masalah, untuk pendidikan saja sebenarnya. Jadi karena model-model yang baru itu adalah model-model yang kompleks, tapi sebenarnya mereka share basic yang ya mirip-mirip saja sebenarnya. Nah, jadi misalkan kita lihat di sini, ini adalah model-model yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini, yaitu linear regression, logistic regression. Ini walaupun namanya regression, tapi ini dipakai untuk masalah klasifikasi ya. Jadi ini hanya penamaan saja. Ada juga k-nearest neighbors. Ini tidak akan kita pelajari karena keterbatasan waktu. Tapi yang akan kita pelajari ini adalah metode-metode simple untuk melakukan supervised learning. Jadi itu skopnya supervised learning. Kita akan melakukan regression dan classification dengan metode-metode yang sederhana. Kalau kalian di kanan, itu banyak model-model lain yang lebih kompleks, tapi tidak akan kita pelajari di sini, karena memang ya terlalu kompleks juga. Tapi kalau kalian bisa tahu dasar-dasar dari apa yang ada di kiri ini, itu akan menjadi basic yang bagus untuk kalian mempelajari lebih lanjut. Dan beberapa metode ini dipakai di di Gojek, di ya sebutlah di berbagai e-commerce lain, mereka memakai metode-metode yang ada di sini. Tidak akan saya bahas detail di sini, jelas, tapi saya akan membahas beberapa yang ada di kiri ini. Jadi kami akan mengajarkan basic konsep dari statistical learning dengan beberapa model simple. Karena model analisis kompleks apapun, tujuannya pasti sama saja. Kita melakukan prediksi. Nah, jadi hari Kamis, kita mulai akan masuk ke basic-nya. Saya akan kasih ke beberapa motivating examples. Dan kita akan mulai masuk ke detail, metodenya, algoritmanya, matematiknya akan kita pelajari. Nah, tapi untuk hari ini, sekian dulu. Walaupun online, Anda bisa lihat saya selalu tepat waktu. Nah, jadi sebelum saya tutup, oke, pertama-tama terima kasih sudah hadir di kuliah online. Saya sungguh menghargai waktu kalian. Walaupun kalian entah di mana sekarang, kalian masih hadir kuliah online itu sangat saya hargai.
Jadi absen saya ambil berdasarkan siapa saja yang menghadiri kuliah online ini. Nah, jadi kita juga akan ada praktikum, tapi jangan bayangkan praktikum yang kita lakukan di kampus, jelas kita harus adapt. Jadi nanti satu asisten saya yang lain, Dava, itu sedang membuat modul untuk kalian bisa melakukan praktikum di rumah. Mengapa tetap butuh praktikum? Karena kalau kita mempelajari data science, itu nggak ada gunanya kalau kita hanya belajar teorinya saja. Kita juga butuh langsung terjun, kita berenang untuk istilahnya kita mencoba-coba beberapa metode dari data science. Jadi modelan nanti adalah mungkin Dava akan merekam video, dan video itu nanti bisa kalian gunakan, bukan kalian gunakan, harus kalian lihat, karena nanti akan kita berikan tugas. Jadi kita akan menggunakan bahasa MATLAB atau Octave. Nah, jadi itu akan kita gunakan untuk praktikum data science. Jadi kalau kita nanti akan mempelajari berbagai model yang nanti akan kita pelajari. Dan akan ada tugas, mungkin kelompok, mungkin tidak, nanti akan kita lihat. Tapi mungkin ada baiknya sekarang kalian mendownload. Nah, kalau MATLAB tuh masalahnya dia berbayar. Tapi kalau kalian punya nggak apa-apa. Tapi ada alternatif namanya Octave. OCTAVE. Itu adalah versi gratis dari MATLAB dan secara algoritma mereka sama persis. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau kalian sudah punya MATLAB silakan, kalau belum silakan download Octave. Itu akan kita pakai untuk praktikum data science. Ada pertanyaan mungkin seputar praktikum atau apa? Oke. Nah, sekarang saya minta pendapat kalian. Dengan kuliah online seperti ini, cukup jelas tidak apa yang saya sampaikan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi dari awal sampai akhir lancar di kalian. Lancar, Pak. Lancar, Pak. Oke. Or so good. Oke. Jadi ini jelas lebih bagus daripada saya pre-recording video kan ya? Iya, betul. Oke, jadi lebih nyaman. Iya, Pak, lebih bagus. Oke, bagus. Oke, syukurlah kalau gitu. Oke, jadi slide belum saya kirimkan karena materi yang ini belum habis. Tapi ya saya juga harus ngomongin teknis tentang, ya sebenarnya kita mau ada kuis keempat kan ya. Tapi kalau masalah seperti ini jelas kita harus adapt. Itu ada beberapa opsi. Ini untuk yang materi itu ya, yang materi sebelum data science, kita bisa kuis terbatas, anggaplah kita kasih 2 jam, nanti kalian kirimkan hasilnya lewat online juga, atau tugas. Nah, nanti akan kita lihat seperti apa, karena kuliah harus tetap berjalan, tapi kita harus adjust dengan kondisi seperti ini. Oke, jadi kelihatannya kita sudah sepakat kalau kuliah akan kita lanjutkan dengan menggunakan Zoom. Dan kita sebenarnya punya waktu 5 minggu, tapi mungkin materinya sendiri pun hanya 4 minggu, karena 1 minggu itu ya, tadi kita mau alokasikan buat praktikum. Praktikum secara fisik hadir di kampus, di lantai 3. Tapi ya kalian tahu kondisinya seperti apa. Jadi kita nanti akan praktikum ya secara online saja. Oke, jadi minggu depan kita akan masuk ke benar-benar materi dari basic dari data science. Oke, jadi Oke, jadi terima kasih sudah hadir di kelas online ini. Mohon maaf ketidaknyamanan, tapi semoga tetap kuliahnya bermanfaat untuk kalian. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup kuliah ini. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.